Hai semua, kami dari kelompok 8 akan menguraikan topik mengenai pembicaraan kami pada hari ini, yaitu soft skills. Dari cuplikan sebelumnya, pastinya kalian sudah tahu dong anggota kelompok kami. Jadi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam topik pembicaraan kami. Apa sih soft skills? Soft skills ini seringkali dianggap sepele, bahkan mungkin tidak banyak orang tahu mengenai istilah ini. Biasanya lebih umum dan terbiasa dengan istilah life skills atau hard skills. Padahal soft skills merupakan aspek yang tidak kalah penting loh. Karena dalam kehidupan seseorang, menurut Liana Vanda 2018, soft skills mempengaruhi kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud bukan berbicara tentang profesi, melainkan kapabilitas kita pada saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, Elvindri 2011 pun menyatakan bahwa soft skills diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang. Jadi dibanding hard skills yang melibatkan pengetahuan khusus untuk melakukan sesuatu, soft skills ini lebih cenderung pada kemampuan dan kecerdasan sosial, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan masih banyak contoh lainnya. Menurut yang dituliskan dalam artikel oleh Adib 2022. Meskipun dianggap remeh sekalipun, Kaipa dan Milus 2005 menyatakan bahwa pentingnya kemampuan ini merupakan kunci untuk meraih kesuksesan, baik dalam memimpin, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, berkomunikasi, kreativitas, kemampuan presentasi, kerendahan hati dan kepercayaan diri, kecerdasan emosional, integritas, komitmen, maupun kerjasama. Nah, ini nih, ada satu teori oleh Daniel Goleman yang disebut teori defense mechanism dan emotional intelligence. Emotional intelligence terdiri dari 5 hal. Ada self-awareness, self-management, motivasi, empati, dan yang terakhir ada social skills. Aspek-aspek tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia juga loh, karena seperti yang dinyatakan oleh Segal 2022, emotional intelligence dapat mempengaruhi performa kita dalam sekolah atau pekerjaan, kesehatan fisik maupun mental, hubungan dengan orang lain, dan komunikasi. Sehingga memahami akan topik ini sangat penting demi kepribadian kita masing-masing. Sebab apa yang kita rasakan, apapun yang kita lalui, kita bisa senang, kita bisa sedih, dan lain-lain, itu semua berhubungan dengan soft skills dan emotional intelligence itu sendiri. Nah, sudah kelihatan kan pentingnya soft skills dalam kehidupan kita? Sekarang, mari kita bersama memahami lebih dalam lagi mengenai teori emotional intelligence dari Daniel Goleman, dan kita akan mulai dari self-awareness. Kecerdasan emosional membutuhkan evaluasi kritis terhadap lingkungan di sekitar Anda. Namun sebelum ini, kita harus memahami diri kita sendiri secara mendalam dan memperoleh kesadaran diri yang baik. Untuk menjadi sadar diri, Anda harus mampu dan memantau emosi Anda sendiri, mengenali reaksi emosional yang berbeda, dan kemudian dengan benar mengidentifikasi setiap emosi tertentu. Individu yang sadar diri juga mengenali hubungan antara hal-hal yang mereka rasakan dan bagaimana mereka berperilaku. Jadi, saya terjebak dalam beberapa hal yang sangat disayangkan baru-baru ini. Singkatnya, seorang di Reddit telah membocorkan foto saya mengemudi di rumput di kampus UPH. Saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa saya tidak akan menyangkal apa-apapun yang terjadi di post itu. Saya bahkan akan menunjukkan gambarnya di sini. Seperti Anda yang lihat, itu adalah saya, foto yang tidak didoktor. Saya melanggar peraturan. Sekarang tentu saja saya sangat menyesal atas perilaku semacam ini. Tetapi izinkan saya setidaknya mengklarifikasi sedikit saya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saya tidak melakukan semua ini untuk menghina atau melanggar aturan. Tetapi karena kurang fokus saya sendiri, sehingga saya secara tidak sengaja mengarahkan kendaraan ke rumput. Surat permintaan maaf sudah dibuat dan dikirim. Dan sepertinya yang Anda permisa lihat itu bukan masalah besar lagi. Anda tidak perlu khawatir. Ya, gitulah. See ya. Oke, selanjutnya itu ada self-management.
Kalau self-awareness itu adalah kemampuan untuk bisa memahami dirinya sendiri, maka self-management itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengelola berbagai unsur yang terdapat dalam diri kita masing-masing, seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku agar bisa mencapai hal-hal dengan baik dan terarah. Self-management itu mempunyai hubungan yang kuat dengan self-awareness yang sebelumnya sudah dibahas. Maka semakin tinggi self-awareness seseorang, maka semakin tinggi juga self-management yang dimiliki untuk menghadapi situasi-situasi dalam hidup. Guys, udah lama? Habis dari mana lu? Belum sih, kita habis kelas langsung ke sini. Dah, Teo, Nah tuh. pas banget nih. Gue ada job. Gue butuh gitaris nih. Oh, Menarik gak sih? menarik banget sih, tapi Itu bukannya minggu tes ya? Iya sih, tapi ya gue udah cek-cek materinya gue aman sih kira-kira. Ya lu mah enak, udah jago. Tama. Lu ngapain dah, mikirin apa lu? aduh, solve sih ini kayaknya gimana ya? Aduh, iya sih. Gue kayaknya mau belajar sih besok. Banyak banget yang harus dipelajari guys. Gimana? Mau nggak? Kayaknya gue skip dulu deh tawaran lu deh. Kayaknya gue harus belajar solve sih. Lagi pula, kayaknya gue ikut lu belajar aja gimana? Boleh. Lu mau coba dia? Iya, Kita belajar. oke. Gue kayaknya ada yang ketinggalan, gue harus ambil dulu. Nanti chat gue ya gimana belajarnya. Ya, gue chat lu. Oke, hati-hati. Ya, Bye. hati, bye-bye. Rata-rata, semua orang mempunyai seseorang yang mereka kagumi. Di video kali ini, kita melihat Noel yang sungguh mengidolakan Abraham. Wow, dia keren banget main pianonya. Aku pengen banget bisa main seperti dia. Dengan Abraham sebagai orang yang dilihat oleh Noel, idolanya itu telah memotivasi dirinya agar dapat bermain sepertinya. Yang baju putih, mau coba sini nggak? Ayo maju sini. Oke, sekarang gilirannya empati. 3 aspek sebelumnya termasuk ke dalam personal competence atau kemampuan memahami diri sendiri. Nah, sekarang empati ini termasuk ke dalam social competence atau kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain. Jadi, singkatnya biar kebayang sedikit, empati itu bagaimana kita peduli, ikut merasakan, ya caring lah kepada orang lain. Biar lebih greget lagi nih, empati itu kayak gimana sih? Langsung aja ke roleplaynya. Ini susah banget sih solve-nya. Gimana ya caranya biar bisa melodi, apalagi rhythmic dictation? Sini Teo. Nih, aku bantu. Kamu merasa kesulitan di mana? Semuanya sih. Nih, aku punya tips untuk dictation solfeggio nanti ya. Terlebih ini persiapan kita untuk UTS. Wah, boleh sih, menarik juga. Makasih ya, Ma. Iya. Nah, ini di situ. Iya. Halo semuanya, saya Kinan, your ASMR boyfriend for the night. Hari ini saya ada request dari sebuah subscriber untuk mengcover aspek terakhir dalam teori emotional intelligence, yaitu mempunyai kemampuan sosial atau social skills. Mari kita mulai ya. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, atau keberhasilan antara pribadi. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu akan sulit untuk
untuk mendapatkan apa yang diinginkannya apabila ia tidak bisa memahami keinginan serta kemauan orang lain. Menjadi individu yang ramah, tamah, baik hati, yang dihormati maupun disukai orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu membina hubungannya dengan orang lain. Sejauh mana kepribadian siswa berkembang dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. Jadi, pada intinya, kalau ingin mengobrol dengan seseorang, jangan terbata-bata, tapi harus lebih berartikulasi. That's all for today, and this is aspek terakhir dalam teori emotional intelligence. And I hope you learned something from this. Good night. Nah, itulah penjelasan lengkap dari teori emotional intelligence yang dikemukakan oleh Daniel Goleman. Seperti yang telah kita pahami, teori Daniel Goleman beserta aspek-aspeknya memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya, aspek-aspek tersebut terbagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama yaitu kategori personal competence, mencakup self-awareness, self-management, dan aspek motivation. Sedangkan kategori kedua yaitu social competence, mencakup empathy dan social skills. Dalam aspek self-awareness, seperti yang telah dijelaskan oleh Akmal, kita harus bisa mengidentifikasi semua emosi yang terjadi dalam diri kita. Juga telah diperagakan dalam role play yang dilakukan oleh Akmal, youtuber tersebut berhasil mengidentifikasi emosi yang terjadi dalam dirinya, sehingga ia memutuskan untuk membuat surat permintaan maaf atas tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, Dio menjelaskan mengenai aspek self-management yang memiliki hubungan yang kuat dengan aspek sebelumnya yaitu self-awareness. Sangat penting bagi kita untuk memiliki kedua aspek ini dalam hidup kita. Dalam roleplay, Dio berhasil menerapkan kedua aspek ini dalam kehidupannya. Dia sadar bahwa dia harus belajar untuk UTS, sehingga ia menolak ajakan temannya untuk ngeband agar ia dapat meluangkan waktu untuk belajar. Dalam aspek motivasi, Noel menjelaskan bahwa fungsi dari aspek ini adalah agar orang-orang dapat memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam roleplay yang dilakukan oleh Noel, ia mengagumi idolanya, sehingga ia dapat sebuah dorongan untuk bisa bermain piano seperti idolanya itu. Dalam aspek empathy, Audrey menjelaskan bahwa kita harus menjadi manusia yang mendukung, peduli, dan membantu sesama kita. Dalam roleplay yang dilakukan oleh Audrey, ia berhasil membantu temannya yang sedang dalam kesusahan, sehingga ia berhasil menerapkan aspek empati dalam hidupnya. Dan aspek terakhir, yaitu aspek social skill, Keenan menjelaskan bahwa keterampilan dalam berkomunikasi dan berbicara merupakan kemampuan dasar yang harus kita miliki agar kita bisa membangun hubungan dengan sesama. Memahami emotional intelligence sangatlah penting bagi hidup kita. Dengan memahami teori itu lebih lagi, beserta dengan aspek-aspeknya, kita bisa memahami kepribadian kita lebih lagi. Alhasil, membangun hubungan dengan sesama lebih mudah. Sekian video penjelasan serta roleplay dari kelompok kami. Jika ada tutur kata atau tindakan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.